Padahal kalau kita kan melihat, atau masih ada nggak sekarang buku log, ada buku logaritma, atau paling nggak pakai kalkulator ya. Kalkulator itu juga salah satu kemajuan teknologi yang membuat kita bodoh. Nah itu kalkulator. Nah itu hard skill. Nah di dalam SCL itu soft skillnya tadi yang kemudian juga kita munculkan. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita percaya diri, bagaimana kita bisa menguasai menguasai medan dan sebagainya, itu adalah soft skill yang dalam pembelajaran sepanjang hayat. Nah, yang terakhir di sini ada fungsi dosen. Tadi seperti saya katakan fasilitator sebagai mitra pembelajaran, dan yang terakhir bukan sumber pengetahuan satu-satunya. Jadi jangan merasa bahwa Anda dosen itu adalah segala-galanya. Karena memang kalau di desa-desa yang berasal dari desa, kalau tahu pekerjaannya itu dosen itu mesti ini paling top markotop. Wah dosen top markotop. Dia nggak ngerti kalau dosen itu sebetulnya kalau saya tidak pernah kalau ditanya profesinya apa Pak, saya tidak pernah mengatakan dosen. Saya hanya tugas saya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah Undang-Undang 45 kan gitu aja. Perkara yang dicerdaskan nggak cerdas-cerdas ya itu urusan belakang gitu ya. Tapi saya bukan dosen, jadi saya hanya mencerdaskan kehidupan bangsa saja. Ya. Ada yang mau dipertanyakan? Ada dua kemungkinan. Tidak ada. Tidak tahu sama sekali atau sudah tahu sekali sehingga tidak ditanyakan. Kenapa? Oke, karakteristik dalam SCL. Sekali lagi dalam SCL itu kita berpusatnya pada mahasiswa. Jadi di sini kita nanti sebagai dosen itu hanya sebagai fasilitator atau pengamat saja lah paling gampang ya, memfasilitasi mahasiswa. Di sini di dalam pembelajaran itu bahwa peserta didik mempunyai keleluasaan untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi kita harusnya mengencourage mereka, memberi keleluasaan mereka untuk mengembangkan kemampuannya. Saya katakan tadi ada mahasiswa saya yang senangnya berdebat. Udah kita kembangkan dia. Kita bentuk kelas debat kecil-kecil supaya dia bisa debat, kemampuan dia seperti apa. Kemudian bahwa peserta didik itu harus aktif, mandiri, ya, dan interaktif. Jadi kita ciptakan suasana supaya mereka bisa bertanya atau mereka supaya bisa aktif. Nanti akan ada contohnya, kita praktik nanti. Cuma orangnya kok banyak sekali, saya pusing lagi. Nah, kemudian pembelajaran itu bisa kolaboratif, kooperatif, dan bisa juga kontekstual. Ya, kontekstual ini nanti kita terangkan, kolaboratif dan kooperatif. Nanti akan ada bedanya. Kemudian, nah yang terakhir ini adalah patrap triloka dari seorang dosen. Ini yang kemudian mulai dikembangkan, ya. Jadi kebetulan di UGM diberi tugas oleh Dikti untuk mengkaji tentang Ki Hajar Dewantaraan. Nah, dari Ki Hajar Dewantara itu kan sudah terkenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, kita harus bangga pada beliau karena beliau itu ternyata pemikiran zaman dulu ya, sekarang baru digali dengan terkenalnya patrap triloka, bagaimana nanti diimplementasikan. Ya, patrap triloka nanti kita terangkan juga. Nah, ini yang tadi konseptual itu yang seperti apa Pak? Kalau kolaboratif dan kooperatif nanti kita praktek. Yang konseptual ini tentu adalah course design yang sesuai bidang ilmunya. Monggo, saya tidak tahu tentang bidang telekomunikasian, saya tidak tahu apa-apa. Bapak Ibu bisa merancang desainnya. Kalau kamu mengambil mata kuliah saya yang judulnya dasar-dasar teknik telekomunikasi, misalnya, saya tidak tahu ada apa tidak, itu nanti kan akhirnya harus punya LO-nya, learning outcome-nya itu apa. Nah, kemudian dari untuk dapat mencapai learning outcome itu, Bapak akhirnya nanti harus bisa cakap melakukan sesuatu atau hands on, dan cakap memikirkan sesuatu atau main. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar tahu bisa, kan nanti di kompetensi itu kan harus, kompetensi kan isinya kan mampu bla 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 itu ya, dapat melaksanakan gini. Jadi kalau
lulusan sarjana telekomunikasi itu nanti mampu mengoperasikan handphone misalnya seperti itu. Nah, berarti nanti kita harus punya course design di mana nanti si mahasiswa itu cakap melakukan dan juga bisa memikirkan sesuatu. Kalau cakap melakukan handphone semua orang bisa apa, pokoknya asal pencet aja ini sen-sen, tapi saya juga ternyata tidak cakap untuk menggunakan handphone katakanlah. Apalagi untuk memikirkan sesuatu. Bagaimana ya caranya supaya mengirimkan ini ke teman saya, tidak usah harus pakai email, misalnya pakai handphone itu bisa enggak selain tidak email apa gitu misalnya. Oh ternyata sekarang ada. Oh itu kan ya. Telegram itu ya. Kalau Telegram saya baru tahu. Kalau Telegram dengan WhatsApp bedanya apa? Kalau WhatsApp itu hanya foto Pak yang bisa dikirim, tapi kalau Telegram bisa file katanya. Iya begitu. Oh, ya usah Pak sekarang download. Oke sekarang rame-rame download. Saya download. Tapi besok bisa ngirim file lewat Telegram. Ya padahal bayangan saya Telegram zaman dulu itu kan yang pakai Morse itu titit gitu aja. Terus sekarang lain. Ini adalah yang konsekuan. Nah, Patra Piloko dalam pembelajaran ini yang Ki Hajar Dewantara ajarkan pada kita yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo. Ini memang bahasa Jawa ya. Jadi depan itu kita memberikan tulodo itu memberikan contoh ya, supaya kita bisa menjadi contoh yang baik ya. Jangan contoh yang jelek nggak usah, nanti dosennya biar contohnya yang baik-baik saja. Nah, di dalam prakteknya gimana kita bisa memberikan ing ngarsa sung tulodo? Paling sederhana itu adalah dengan penampilan kita sebagai dosen ya. Jangan sampai ibu-ibu besok ngajar pakai daster ya, atau bapak pakai piyama itu kan ya. Kan itu sudah tidak memberikan contoh yang baik ya. Lihat dosennya aja masih dasteran, apalagi rambutnya masih awut-awutan. Paling tidak penampilan lah ya. Saya selalu mengatakan dalam kuliah, saya paling senang kuliah kalau melihat mahasiswa saya itu rapi. Ibu terutama, rapi harus mahal, tidak rapi serasi ya. Kalau saya tanya Bu Rizka bajunya batik cantik, Bu Rizka ya, Bu Masjidah bajunya cantik batik, kenapa kudungnya Ibu kok nggak pakai kotak-kotak yang hijau Bu? Saya tanya itu. Ibu misalkan, Ibu punya kan kudung yang lain warnanya selain merah, punya kan ya di rumah? Punya ya. Jangan malu-malu Bu, punya, saya tahu, kemarin saya lihat kok banyak. Kenapa kok Ibu milihnya yang merah? Padahal Ibu punya yang kuning kok, punya yang hijau. Kenapa Bu? Karena kalau pakai hijau kan nggak sesuai. Coba kalau besok Ibu pakai batik, kudungnya yang kotak-kotak, ya toh. Celananya kalau bisa yang bunga-bunga Bu, lah nanti kan ramai sekali. Nanti orang lihat Bu Mujidah langsung pusing, ini kok udah kerudungnya kotak-kotak, bajunya batik, celananya bunga-bunga lagi lah, kan pusing ya. Itu dari penampilan saja ya. Kalau pakai sepatu juga haknya yang di belakang saja ya, jangan yang di depan, kasihan nanti yang mahasiswa yang lihat. Katanya penampilan itu penting karena bagaimanapun juga kesan kita pertama kali itu pada penampilan. Saya tidak bisa mengatakan Bapak ini pandai atau bodoh, tapi saya mengatakan Bapak rapi. Iya, karena yang terlihat kan rapinya. Perkara pinter bodoh saya tidak tahu, saya belum berkomunikasi, saya belum ngetes IQ-nya kan gitu. Jadi paling tidak kesan itu yang harus nah, untuk memberikan kesan itu juga penampilan kita juga harus paling tidak rapi, itu menjadi tulodo. Itu dalam soft skill-nya, dan secara tidak sadar kan orang akan mencontohnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu karso. Ing madya mangun karso, itu di tengah-tengah itu kita membangun karsa, menimbulkan semangat. Jadi jangan sampai kita itu kepada mahasiswa menggoblok-goblok kan, goblok, bodoh kamu ya, gini-gini, jangan. Itu nanti akan membuat down mahasiswa. Tapi memang kadang-kadang tidak sadar, goblok kenal gitu, karena saking jengkelnya kita gitu ya. Itu ya manusiawi, tapi bolehlah sekali aja, tapi jangan setiap kali kuliah kok ngomong kayak goblok, boleh goblok besok. Lama-lama mahasiswanya akan keluar itu nanti. Bodoh sekali kamu. Ya, jadi kita membangun semangat. Ya.
kamu kok ini loh, ini sudah bagus nilainya 4 tapi akan lebih bagus lagi kalau besok bisa jadi 6. Jangan lupa papi goblok di sini nggak bisa apa-apa itu. Mereka tidak ada semangat.